Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku Filosofi Teras. Kali ini kita akan memasuki bab kelima, yaitu mengendalikan interpretasi dan persepsi. Oke, langsung saja saya bacakan. Suatu hari, saya merasakan malas yang luar biasa saat akan berangkat bekerja. Ada sebuah jadwal meeting dengan klien yang saya merasa sangat berat untuk dilakukan. Dalam perjalanan, saya coba menganalisis pikiran saya sendiri di balik rasa berat ini. Setelah ditelusuri, ternyata rasa berat saya timbul dari persepsi saya bahwa meeting ini hanya akan membuang-buang waktu saya. Akan tetapi, kemudian saya diingatkan stoicisme untuk berhati-hati dengan persepsi saya akan sebuah fakta objektif. Faktanya adalah, saya menghadapi sebuah meeting. Apakah meeting ini hanya buang-buang waktu sudah menjadi penilaian atau value judgment saya, dan bukan fakta. Menyadari bahwa rasa berat ini disebabkan oleh persepsi saya sendiri, maka saya mencoba menentangnya. Kata siapa, meeting ini pasti buang-buang waktu, apalagi meetingnya belum terjadi. Dan kata siapa, saya tidak bisa belajar sesuatu pun dari meeting apapun. Sesudah melakukan debat internal ini, saya merasakan sedikit lebih tenang. It's not things that trouble us, but your judgment about things. Epictetus and Sirion. Bukan hal-hal atau peristiwa tertentu yang meresahkan kita, tetapi pertimbangan atau pikiran atau persepsi akan hal-hal dan peristiwa tersebut. Epictetus mengatakan bahwa sumber sebesar-besarnya dari segala keresahan dan kekhawatiran kita ada di dalam pikiran kita, dan bukan hal atau peristiwa di luar kita. Coba bayangkan situasi-situasi berikut. Ketinggalan kereta saat mau ke kampus atau kantor. Motor atau mobil kita banyak kempes di tengah jalan. Smartphone baru beli 2 hari jatuh, kacanya retak. Pacar salah sebut nama kita jadi nama mantan. Calon gubernur jagoan kita kalah di pilkada. Rumah kebanjiran. Dimarahi mertua karena masakan tidak enak. Kehilangan pekerjaan karena perusahaan bangkrut. Anak kita kawin lari dengan pasangan yang berbeda agama. Rasanya manusia normal akan setuju bahwa semua situasi di atas tidak mengenakkan. Dari yang sekedar menyebalkan, yang serius bikin mau marah, sampai yang bisa membuat kita putus asa. Epictetus berkata bahwa sesungguhnya semua peristiwa tersebut bukanlah penyebab kita sedih, stres, galau, dan lain-lain. Menurut stoicisme, peristiwa-peristiwa tersebut adalah netral, tidak baik, tidak buruk. Namun, persepsi, anggapan, dan pertimbanganlah yang membuat itu semua menjadi buruk. Hah? Gimana? Dalam filosofi teras, dipisahkan antara apa yang bisa ditangkap oleh indera kita atau impression dan interpretasi atau makna atas apa yang kita lihat dan dengar tersebut atau representation. Kita sering kali gagal memisahkan keduanya. Kita seketika memberikan interpretasi atau penilaian atau value judgment dan pemaknaan atas sebuah peristiwa yang dialami. Peristiwa itu sendiri hampir selalu netral, tetapi kemudian menjadi positif atau negatif karena interpretasi dan makna yang kita berikan. Sebuah ilustrasi sederhana. Seorang Jawa Solo baru pertama kali bertemu dengan seorang Batak Medan. Secara budaya, seseorang yang berasal dari Batak Medan terkenal berbicara keras,
Cara berbicara ini bagi diri sendirinya adalah netral. Tetapi, kalau dilihat dari perspektif si orang Jawa Solo, dia bisa menginterpretasi si orang Batak Medan sebagai kasar dan pemarah. Padahal keduanya tidak benar. Bicara keras adalah impression, fakta objektif yang bisa ditangkap indera. Tetapi kasar adalah representation, sesudah ada penilaian subjektif. Mari kita ambil beberapa contoh sebelumnya. Pacar salah sebut nama mantan misalnya. Secara fakta, kejadian ini netral. Apa yang bikin kamu mengamuk kalau jadi pacarnya? Karena kamu menyusun persepsi dan interpretasimu atau value judgment sendiri atas kejadian itu. Bajingan, pacar gue belum move on dari si jalang itu. Selama ini jadi dia selingkuh sama mantannya. Sungguh cowok brengsek yang tidak menghargai gue. Dan lain-lain. Perhatikan, semua pernyataan tersebut adalah murni dekonstruksi di dalam kepalamu dan bukan datang dari peristiwa pacar salah sebut nama mantan. Kejadian salah sebut nama mantan itu sendiri bersifat netral. Bahwa ia dimaknai sebagai tanda belum move on atau bahwa dia cowok brengsek adalah tambahan interpretasi kita sendiri. Mari kita ambil contoh lain. Ketika diputus hubungan kerja oleh perusahaan karena perusahaan bangkrut, apa yang melintas di pikiran kita? Saya kena karma apa ya? Sampai apes seperti ini. Hidup saya selalu sial. Kerjaan saja nggak bisa bertahan. Ini adalah kiamat. Habis sudah hidupku. Sekali lagi, pikiran-pikiran tersebut adalah interpretasi kita sendiri. Tidak datang secara objektif dari peristiwa PHK itu sendiri. Inilah yang disebutkan oleh Epictetus bahwa sesungguhnya bukan peristiwa atau hal yang meresahkan kita, tetapi pikiran kita sendiri mengenai peristiwa atau hal tersebut. Perkuat pertimbangan atau judgment dan persepsi. Senada dengan Epictetus, Marcus Aurelius dalam Meditation menulis, jika kamu berusaha hati karena hal eksternal, jika kamu bersusah hati karena hal eksternal, perasaan susah itu tidak datang dari hal tersebut, tetapi oleh pikiran atau persepsimu sendiri. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran dan persepsimu kapanpun juga. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubahnya, kapanpun juga. Semua rasa susah, khawatir, cemas, iri hati, dan lain-lain datangnya dari pikiran kita sendiri. Dan kita sebenarnya mampu mengubah pikiran atau persepsi kita tanpa mengubah peristiwa eksternal. Dan kita sebenarnya mampu mengubah pikiran atau persepsi kita tanpa mengubah peristiwa eksternal yang terjadi. Kebahagiaan sejati datang dari hal-hal yang bisa dikendalikan, yaitu pikiran, persepsi, dan pertimbangan kita sendiri. Ajaran ini membebaskan karena memberdayakan atau empowering kita. Kita bukanlah sekoci kecil, tak berdayung, dan tak berlayar yang pasrah digoyang ke sana kemari saat diterjang badai kehidupan. Kita bukanlah makhluk pasif yang dibawa senang, sedih, dan marah oleh hal-hal eksternal. Sebaliknya, perasaan kita datang dari pendapat dan persepsi yang sepenuhnya di bawah kendali kita. Kita bisa aktif menentukan respons kita terhadap peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita. Insight dari stoicisme ini juga menghancurkan apa yang saya percaya sejak kecil mengenai emosi versus rasional. Dulu, saya selalu memisahkan emosi dan nalar atau rasio sebagai dua kekuatan berbeda yang saling bertarung.
Namanya pertarungan. Selalu ada yang kalah dan menang. Seolah-olah jika nalar menang dari emosi, maka kita menjadi manusia yang tenang dan terkendali. Sebaliknya, saat gantian emosi menang dari nalar, maka kita melakukan hal-hal yang destruktif. Stoicisme menentang konsep ini dengan menjelaskan bahwa pada dasarnya semua emosi dipicu oleh penilaian, opini, persepsi kita. Keduanya saling terkait, dan jika ada emosi negatif, sumbernya ya nalar atau rasio kita sendiri. Konsep ini cukup revolusioner bagi saya, karena setiap kita merasakan emosi negatif, kita bisa menelusuri apa pikiran, opini, persepsi penyebabnya. Dan pikiran, opini, persepsi ini bisa diuji, didebat, diubah. Emosi negatif bukan lagi sesuatu yang harus diperangi, tetapi bisa diselidiki dan dikendalikan dari sumbernya. Emosi negatif adalah nalar yang tersesat. Mari kita kembali ke contoh sebelumnya dan melihat bagaimana interpretasi kita terhadap sebuah peristiwa bisa dikendalikan. Pacar salah sebut nama mantan. Ada alternatif interpretasi. Misalnya, semua manusia wajar salah sebut, apalagi dia lama pacaran sama mantannya. Mungkin dia memang belum move on. Untuk tahu pasti, saya perlu berbicara secara baik-baik dengannya. Ini adalah ujian bagi saya. Apakah saya bisa memaafkan dan menerima dia? Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk saya. Kehilangan pekerjaan. Ada alternatif interpretasi. Ini kesempatan mengubah karir ke bidang yang saya mau. Lumayan dapat pesangon, bisa nyoba bisnis online. Ini ujian bagi kesabaran dan keuletan saya. Interpretasi alternatif di atas bukan berhalusinasi, tetapi sama validnya dengan semua interpretasi negatif sebelumnya. Peristiwa yang terjadi, pacar salah sebut nama atau kita kehilangan pekerjaan, tetap tidak berubah. Tetapi kita memiliki kendali atas makna apa yang hendak kita kenakan untuk peristiwa itu. Dari makna dan persepsi inilah timbul perasaan dan emosi kita. Jika memberi makna negatif, kita akan merasa marah, cemburu, iri, putus asa. Namun, jika memberi makna positif, kita akan berasa terinspirasi, lebih sabar, lebih tekun, dan tidak menyerah. Pilihan makna itu sepenuhnya ada di tangan kita. Melawan interpretasi otomatis. Jangan katakan pada dirimu sendiri lebih dari impresi awal yang kamu dapatkan. Kamu mendengar bahwa seseorang berkata yang jelek tentang kamu. Ya, hanya ini kabarnya. Kabarnya tidak berkata bahwa kamu sudah dilukai. Karenanya, tetaplah fokus pada impresi pertama. Dan jangan ditambah-tambahkan lagi di kepalamu. Maka sesungguhnya tidak ada yang benar-benar bisa terjadi kepadamu. Marcus Aurelius dalam Meditation. Mempelajari stoicisme menyadarkan saya bahwa banyak dari emosi negatif kita merupakan akibat dari interpretasi otomatis atas sebuah kejadian atau peristiwa. Ada kejadian yang tidak enak menimpa kita, maka kita secara otomatis merasa dizolimi, diperlakukan tidak adil, ditimpa bencana, dihina, dan lain-lain. Dan akhirnya emosi negatif pun menyusul, yaitu jadi merasa jengkel, marah, takut, dendam, cemburu, putus asa, dan lain-lain. Coba perhatikan beberapa kali kita berkeluh kesah.
Coba perhatikan berapa kali kita berkeluh kesah. Seringkali keluh kesah keluar segera setelah terjadi sebuah peristiwa. Misalnya, saat kita kehilangan uang, dikecewakan orang, stuck di kemacetan jalan, atau kuota data habis dengan cepat kita mengomel karena interpretasi kita. Ini yang saya maksud dengan respons otomatis. Begitu ada pemicu, interpretasi otomatis muncul, diikuti dengan emosi. Kurang lebih, bagannya akan seperti ini. Inilah yang dimaksud oleh Marcus Aurelius, bahwa kita sesungguhnya memiliki kendali terhadap rasa cemas, khawatir, dan emosi negatif lainnya, yaitu jika kita bisa mengendalikan interpretasi secara aktif. Kita bisa menginterpretasi sebuah peristiwa secara rasional. Jika kita tidak menggunakan nalar, kita tidak ada bedanya dengan binatang. Bagaikan kucing yang dipegang oleh orang tidak dikenal, maka secara insting kucing tersebut berniat mencakar karena menganggap orang itu sebagai ancaman. Dengan filosofi teras, interpretasi kita akan sebuah peristiwa tidak harus terjadi secara respons tanpa diperiksa atau examined terlebih dahulu. Jika kita mampu memeriksa sebuah peristiwa dan kemudian memutuskan, maka apa yang ingin kita berikan? Contohnya adalah pengalaman pribadi saya sebagai berikut. Di awal buku, saya sudah bercerita bagaimana setelah mempelajari stoicisme, saya menjadi jauh lebih sabar. Jika terjebak kemacetan dan tidak marah-marah gak jelas lagi. Dulu, saya selalu mendapati situasi yang seperti ini. Contoh peristiwa terjebak di kemacetan. Interpretasi otomatis, saya buang-buang waktu di sini. Saya terpenjara. Emosi negatifnya, marah, kesal, frustasi. Setelah membaca quote Marcus Aurelius tersebut, saya jadi sadar bahwa saya tidak harus marah jika terjebak kemacetan. Jika saya mau meluangkan sedikit waktu saja untuk berpikir, saya mampu mengubah interpretasi atau persepsi otomatis ini. Saya mencoba menerapkan prinsip ini ke diri saya sendiri. Dan sekarang, saya tidak marah-marah lagi ketika terjebak kemacetan. Proses berpikir saya menjadi sebagai berikut. Contoh, peristiwa terjebak di kemacetan. Interpretasi rasional. Saya bisa memakai kesempatan ini untuk membaca e-book. Sehingga macet ini menjadi kelas atau kesempatan belajar. Emosi negatifnya, tenang, terinspirasi untuk membaca. Sekarang, kemacetan tidak lagi secara otomatis memicu rasa amarah atau frustasi. Dan semakin sering, saya berusaha mengendalikan pikiran saat terjebak kemacetan, semakin terasa mudah bagi saya. Bagaikan latihan mengangkat beban. Semakin sering dilatih, maka beban yang sama makin lama akan makin terasa ringan. Begitu juga halnya dengan mengendalikan interpretasi atau makna sebuah peristiwa. Semakin sering dilakukan, maka akan terasa semakin mudah. Sekarang, terjebak dalam kemacetan sudah tidak lagi membuat saya gelisah atau marah-marah. Teknik ini bisa diterapkan dalam semua situasi ketika kita mulai merasakan adanya emosi negatif. Jika saya mampu untuk tidak menuruti interpretasi otomatis yang menyeret saya pada emosi negatif yang berlarut-larut. Karena umumnya orang menyukai akronim atau singkatan, untuk memudahkan mengingat langkah-langkahnya, saya akan menggunakan akronim juga untuk membantu pembaca mengambil kembali kendali interpretasi atas kehidupan kita sehari-hari. Akronim ini saya temui di internet.
tetapi tidak diciptakan oleh stoicisme. Langkah-langkah yang bisa diambil saat kita mulai merasakan emosi negatif, mau mengamuk, sedih, baper, frustasi, putus asa, dan lain-lain, dapat disingkat menjadi STAR atau STAR, yaitu S-nya stop, T-nya think, A-nya assess, R-nya respon. Stop atau berhenti. Begitu kita merasakan emosi negatif, secara sadar kita harus berhenti dulu. Jangan terus larut dalam perasaan tersebut. Anggap saja kita berteriak time out di dalam hati. Cara ini bisa mulai dilatih di semua emosi negatif begitu mulai terdeteksi, seperti takut, khawatir, marah, cemburu, curiga, stres, sedih, frustasi, dan lain-lain. Walau mungkin terdengar aneh atau mustahil untuk menghentikan emosi yang selama ini muncul begitu spontan. Menurut pengalaman saya, ini sangat bisa dilakukan. Semakin sering dilakukan, kita akan menjadi lebih efektif melakukannya. 2. Think and assess. Pikiran dan dinilai. Sesudah menghentikan proses emosi sejenak, kita bisa aktif berpikir. Memaksa diri untuk berpikir secara rasional saja sudah mampu mengalihkan kita dari kebablasan untuk menuruti emosi. Kemudian, mulailah menilai atau assess. Apakah perasaan saya ini bisa dibenarkan atau tidak? Apakah kita telah memisahkan fakta objektif dari interpretasi atau value judgment kita sendiri? Bertanya pada diri sendiri, apakah emosi saya ini terjadi karena sesuatu yang di dalam kendali saya atau di luar kendali saya? Contoh, A. Terkena macet yang tidak biasanya. Ini di luar kendali kita. Kenapa gusar? Toh ngamuk-ngamuk tidak bisa mengubah situasi. B. Mau meeting, ketinggalan file atau dokumen penting. Oke, kita bisa kesal sama diri sendiri karena teledor. Sesuatu yang ada di bawah kendali kita. Tetapi saat ini, situasi sudah terjadi. Sudah di luar kendali. Jadi, daripada marah-marah pada diri sendiri, alihkan energi untuk mencari solusi. C. Ketemuan teman yang sudah lama tak berjumpa. Tanpa basa-basi, dia langsung teriak. Gile lu, gemukan amat. Lu gemukan apa hamil di luar nikah? Kata-kata ini secara objektif ya hanya kata-kata. Tetapi interpretasi ini sengaja menghina saya. Sudah datang dari pikiran kita sendiri. Kemudian kita tidak bisa mengendalikan bacot orang lain. Jadi mau berharap apa? Berharap semua orang bisa tahu mana sapaan yang sopan atau tidak. Ini tidak realistis. Juga ada kemungkinan dia benar-benar tidak mengerti etiket. Dan kalau tidak tahu artinya dia tidak tahu kalau yang dilakukannya tidak patut. Kita bisa memberitahu dia dengan baik-baik. Kalau mau. Nanti kita akan membahas nasihat praktis stoicisme dalam berurusan dengan manusia-manusia lain yang kerap dirasa menjengkelkan. D. Permintaan dari atasan yang dirasa menakutkan. Misalnya, dari pengalaman saya pribadi, diminta untuk berbicara di depan umum, di depan ratusan orang. Rasa gentar yang mendadak muncul kemudian saya analisis. Ternyata saya gentar karena takut membayangkan saya gagal, irasional karena belum terjadi, dan takut orang lain menganggap penampilan saya buruk. Irasional karena opini orang lain tidak berada di bawah kendali kita. Saya juga gagal memisahkan antara fakta objektif
berbicara di depan banyak orang, dan interpretasi pribadi. Saya akan mempermalukan diri sendiri. Sesudah melakukan think and assess ini, saya pun berangsur lebih tenang dan bisa menerima tugas dari atasan. Dari pengalaman saya, sekedar berusaha melakukan think and assess saja sudah cukup untuk menahan laju emosi jiwa yang sedang membuncah. Karena yang kita lakukan adalah menginterupsi emosi yang selama ini bablas, seperti gerbong kereta berlapis. Dalam think and assess, sebenarnya kita sedang memisahkan atau detect diri kita dan sekedar orang yang terbawa perasaan menjadi pengamat atau pihak ketiga yang berkepala dingin. Dicoba deh. 3. Respon. Sesudah kita menggunakan nalar, berupaya untuk rasional dalam mengamati situasi, barulah kita memikirkan respon apa yang akan kita berikan. Respons biasa dalam bentuk ucapan atau tindakan. Karena pemilihan respons tersebut datang sesudah kita memikirkannya, situasinya baik-baik, diharapkan ucapan dan tindakan respons ini adalah hasil penggunaan nalar atau rasio yang sebaik-baiknya. Dengan prinsip bijak, adil atau fair, menahan diri, tidak terbawa perasaan atau emosi, dan berani atau courage. Kerangka STAR ini menurut saya bisa dipakai di situasi apapun. Tidak ada situasi yang terlalu berat sampai kita tidak mampu mengendalikan interpretasi pribadi. Kapan kita tahu kita harus melakukan STAR? Begitu kita mendeteksi adanya emosi negatif dalam setiap situasi yang dihadapi. Sekolah, pacaran, karir, bisnis, keluarga, jalan raya, rasanya tidak ada skenario hidup apapun yang tidak bisa merasakan manfaat kerangka STAR ini. Dari keputusan kecil, misalnya panik melihat sel sepatu di mall. Interpretasi otomatis yang harus dilawan, aduh, kapan lagi ada sel seperti ini? Walaupun gue nggak butuh sepatu ke 200. Sampai keputusan besar, misalnya diajak menikah masih muda. Sampai peristiwa hidup yang mengguncang kita, misalnya PHK atau kematian mendadak keluarga dekat. Memberikan diri kita kesempatan untuk berpikir rasional hampir selalu lebih baik dibandingkan dengan terus-menerus membiarkannya ditarik ke sana kemari oleh emosi. Dalam Discourses, Epictetus berkata, "Jangan biarkan peristiwa yang ada di depanmu menggoyahkan dirimu. Katakanlah kepada peristiwa atau kejadian itu, tunggu dulu, biarkan saya memeriksamu sungguh-sungguh. Saya akan mengujimu terlebih dahulu." Bagi saya, inilah yang dimaksud teknik STAR. Hampir 2000 tahun silam, Epictetus sudah mengingatkan agar kita tidak tergesa-gesa menilai, apalagi bertindak atas apa yang kita rasakan dan pikirkan tanpa dianalisis terlebih dahulu. Mungkinkah seseorang mampu bersikap sangat rasional di setiap detik, di setiap kesempatan? Stoicisme mengerti sifat dasar manusia yang memiliki emosi dan perasaan yang bersifat refleks. Dan ini manusiawi. Sebagai contoh, ketika kita sedang berkendara, tiba-tiba disalip ibu-ibu naik skutik yang menyalakan lampu sen ke kiri, tetapi belok ke kanan. Pasti ada reaksi spontan kaget dan mungkin marah. Atau ketika kita sedang sendirian di rumah pada malam hari, dan tiba-tiba terdengar suara dari loteng.
Reaksi pertama yang terpikir mungkin takut, bulu kuduk merinding, dan berpikir ada setan lagi mampir. Stoicisme menerima impresi dan reaksi spontan ini sebagai sifat manusiawi yang wajar. Tantangannya adalah apakah kita akan membiarkan representation awal ini terus berlanjut. Gue dizolimi ibu-ibu sekutik, atau ada setan di loteng, atau kita bisa menghentikannya, memeriksa pikiran kita sendiri, dan kemudian mengambil respons yang lebih baik. Sabar, pengendara sembarangan ya ada di mana-mana. Saya yang mesti waspada, atau mungkin ada penjelasan lain untuk suara di loteng. Gak harus setan kan, bisa saja maling, kucing, atau genderuwo. Teknik STAR membutuhkan kemampuan deteksi dini adanya emosi negatif agar kita bisa segera sadar dan menghentikan rantai pikiran buruk seawal mungkin. Kita bisa menjadikan disiplin STAR ini kebiasaan sehat. Pada awalnya, seperti terasa menantang. Apalagi jika selama bertahun-tahun hidup dengan emosi yang sangat reaktif dan spontan terhadap apapun yang menimpa hidup kita. Kita menulis buku ini ya sudah menerapkan STAR selama kurang lebih 6 bulan. Dan saya bisa katakan, semakin sering diterapkan, semakin dia menjadi kebiasaan. Menurut banyak penelitian, kemampuan mental kita memang mirip dengan otot. Kebiasaan berpikir bisa dilatih seperti mengangkat barbel atau lari maraton. Semakin sering dilatih, maka semakin kuat. Jagalah senantiasa persepsimu, karena ia bukan hal yang sepele, tetapi merupakan kehormatan, kepercayaan, ketekunan, kedamaian, kebebasan, dan kesakitan dan ketakutan. Dengan kata lain, persepsi adalah kemerdekaanmu. Epictetus Discourses. Tentunya kita harus realistis bahwa teknik STAR bukan amunisi ajaib atau magic bullet yang mengatasi segala emosi kita, membawa kita selalu ke kalem luar biasa, bagaikan tokoh YouTube di film Star Wars. Namun, minimal kita bukan bagaikan sekoci lepas yang pasrah mengikuti di bawah ombak kemana. Stoicisme mengajarkan bahwa kita mulai berusaha memberikan daya dan daya. Interpretasi ini sepenuhnya di bawah kendali kita. Dengan STAR, kita mulai berusaha memberikan dayung dan layar ke kapal kecil emosi kita. Sehingga kita tidak semudah itu diombang-ambing ke sana kemari. Seperti disinggung oleh Dr. Andri, SPKJ FAPM di bab pertama, bukan stres yang membunuh kita, tetapi reaksi kita terhadap stres. Stres yang sama bisa menimpa dua orang, tetapi responsnya bisa sangat berbeda. Tergantung persepsi masing-masing individu. Bagi saya, inilah bentuk validasi dunia medis. Walaupun ilmu psikologi dan psikiatri belum formal dirumuskan di masa Yunani dan Romawi kuno, para filsuf Stoa sudah memahami bahwa peristiwa buruk, kondisi yang tidak menyenangkan, dan musibah adalah fakta hidup. Tetapi bukan itu semua yang menyiksa kita. Sudah saatnya kamu menyadari bahwa kamu memiliki sesuatu di dalam dirimu yang lebih kuat dan ajaib daripada hal-hal yang memengaruhimu layak sebuah boneka. Marcus Aurelius, Meditation. Melawan lebay. Bagaikan cenayang, para filsuf Stoa juga sudah memberikan beberapa tips menghadapi kelebayan zaman ini. Tanpa kita sadari,
Sebenarnya kita seringkali lebay atau berlebihan dalam menanggapi segala sesuatu. Walaupun hal itu sebenarnya remeh. Kita marah-marah, ngomel, baper, mewek, dan lain-lain untuk hal-hal yang tidak perlu. Di swafoto atau selfie kelihatan gemuk, lebay. Berat badan naik 200 gram, lebay. Gebetan ternyata sudah punya anak, lebay. Nilai ujian anak hanya 97, padahal harusnya 100, lebay. Gak mendapat tiket konser, lebay. Seleb kawin lagi, lebay juga. Padahal kenal juga enggak. Kenyataannya, media sosial menambah lagi kemungkinan kita menjadi lebay. Pertama, dengan mendistorsi persepsi realitas kita. Kebanyakan orang hanya mengunggah hal-hal yang indah saja di media sosial. Misalnya sepatu baru, HP baru, pacar baru, kafe baru, liburan baru, tas baru, rumah baru, istri baru, anak baru, dan seterusnya. Hampir jarang sekali yang mengunggah kemalangan, kemiskinan, kecerobohan, kebodohan dalam hidupnya. Saya belum pernah melihat ada yang menulis di akun media sosialnya, "Yeay, saya hamil dan tidak tahu siapa bapaknya." Karena unggahan atau posting orang-orang di media sosial selalu diseleksi atau courted. Media sosial tidak memberikan gambaran realitas hidup yang seimbang, tetapi cenderung ke yang positif saja. Ini membuat kita mengira standar hidup yang normal harus selalu indah, sempurna, harmonis, dan ketika harus berhadapan dengan kenyataan yang tidak enak sedikit, bagi kita ini sudah menjadi masalah besar. Yang kedua, menjadi lebay sangat difasilitasi oleh media sosial. Kita mudah memuji-muji dengan berlebihan hal-hal yang ada di media sosial. Karena kita cukup memilih like menurut emotion atau menulis komentar dengan jempol kita. Tanpa kita sadari, lebay di jempol akhirnya bisa menjadi lebay di bibir dan pikiran. Sekarang, kita mengerti bahwa lebay di pikiran bisa membuat kita tidak bahagia. Filosofi teras membagikan beberapa pengamatan mengenai hidup untuk melawan fenomena lebay. Pertama, tidak ada yang baru di dunia ini. Selalu ingat bahwa ini semua telah terjadi sebelumnya dan akan terjadi lagi. Plot yang sama dari awal hingga akhir, di panggung yang sama. Pikirkan hal ini. Berdasarkan yang kamu ketahui dari pengalaman atau sejarah, Marcus Aurelius Meditation. Semua kejadian yang kita alami dan amati dalam hidup pada dasarnya sudah pernah terjadi, sedang terjadi lagi, dan masih akan terjadi. Di sini, tentunya Marcus Aurelius tidak membicarakan hal-hal yang bisa muncul dan hilang, seperti tren baju, Taylor Swift, atau teknologi smartphone. Tetapi, hal-hal yang berkenaan dengan perasaan manusia, yaitu patah hati, iri hati, sedih karena kehilangan barang, duka karena kehilangan anggota keluarga, terkhianati, kehilangan teman, kehilangan harapan, nafsu birahi, dan lain-lain. Semua ini sudah dialami umat manusia selama ribuan tahun dan masih terus akan terjadi. Dalam perspektif waktu seperti ini, apakah hal-hal sepele dalam hidup ini perlu mendapatkan respons yang berlebihan? Mungkin, jika Marcus Aurelius hidup di zaman sekarang, dia akan menegur kita. Biasa aja keles. Ini hal biasa dalam hidup, gak usah lebay. Kedua, perspektif dari atas atau view from above. Ketika kamu berpikir mengenai umat manusia, cobalah melihat hal-hal di dunia seolah kamu melihatnya dari ketinggian. Donald Robertson dalam bukunya Stoicism and the Art of Happiness
Robertson mengutip teknik yang pertama kali diperkenalkan oleh Marcus Aurelius ini. Kita diminta mencoba membayangkan diri kita perlahan terbang ke atas dengan menumpang drone raksasa. Diawali dari problem kita sendiri, misalnya diputus pacar atau diminta cerai. Kemudian perlahan makin naik. Kita melihat orang-orang di sekitar kita mondar-mandir dengan urusan dan kesusahan mereka sendiri. Makin naik, kita melihat kota, tempat tinggal kita, dengan segala kompleksitas warganya dan permasalahannya. Makin naik, kita melihat Indonesia dengan segala permasalahannya, dari urusan korupsi, kerusakan hutan, kemiskinan, dan lain-lain. Terus naik, siapkan helm oksigen, karena kita akan melihat bumi yang bulat beserta segala permasalahan dunia dari angkasa luar. Kemudian, tanyakan kembali ke diri kita. Apakah sebenarnya masalah pribadi kita sungguh-sungguh sebuah masalah besar bila dibandingkan dengan dunia dan seluruh kehidupannya? Tidakkah drama yang sedang kita jalani sebenarnya tidak sebegitu istimewanya? Sebuah debu di dalam keseluruhan perjalanan sejarah. Bandingkan dengan ancaman perang nuklir, misalnya. Yang menarik, teknik kuno ini ternyata dialami nyata 2000 tahun kemudian oleh para astronaut. The Overview Effect, atau efek melihat dari jauh, adalah nama untuk perubahan drastis yang dialami para astronot saat melihat bumi dari jauh di luar angkasa. Ketika mereka melihat bumi dari angkasa, muncul kesadaran betapa rapuhnya kehidupan dan betapa kita semua, umat manusia, sesungguhnya saling terhubung atau interconnected di planet ini. Dalam artikel Seeing Earth from Space is the key to saving your space from itself, atau melihat bumi dari angkasa adalah kunci menyelamatkan spesies kita dari diri kita sendiri, oleh Becky Ferreira. Mantan astronot Apollo 11 Michael Collins berkata, "Saya sungguh percaya, jika saja para pemimpin bangsa-bangsa bisa melihat planet mereka dari jarak 100.000 mil, maka perspektif mereka akan berubah drastis. Dan ketiga, semua akan terlupakan. Pada saatnya, kamu akan melupakan segalanya. Dan akan ada saatnya semua orang melupakanmu. Selalu renungkan bahwa akhirnya kamu tidak akan menjadi siapa-siapa dan lenyap dari bumi." Marcus Aurelius Meditation. Jika pada akhirnya segala drama hidup kita akan dilupakan dan terlupakan, bahkan mungkin oleh kita sendiri, apakah sudah sepantasnya kita bersikap berlebihan terhadap sebuah peristiwa? Pada akhirnya, kita sendiri mungkin akan melupakan apa yang baru saja terjadi. Orang-orang lain juga akan melupakannya. Mungkin dalam 10, 25, atau 50 tahun lagi. Semua ini akan terasa remeh dan biasa. Dengan menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada yang benar-benar istimewa dengan peristiwa hidup kita. Baik dalam perspektif waktu, semua drama kita ini sudah pernah terjadi di masa lampau di seluruh dunia dan akan terjadi lagi di masa depan. Dan juga dalam perspektif seberapa pentingnya apa yang kita alami dibandingkan keseluruhan umat manusia dan hidup, maka jika kita rasional, kita tidak perlu lebay di semua situasi. Kultus individu. Reaksi lebay juga bisa timbul terhadap individu. Misalnya, kita ngefans sekali pada selebriti, tokoh idola, termasuk pemimpin, bisa politik, agama, atau bidang lainnya. Kultus individu atau rasa hormat berlebihan timbul ketika kita mulai mendewakan seseorang, sehingga yang terlihat oleh kita darinya hanyalah yang baik-baik saja.
dia tampil bagaikan sosok yang sempurna. Kemudian, ketika belakangan orang tersebut melakukan kesalahan atau tidak menunjukkan moralitas yang sesuai dengan ekspektasi kita, ada dua reaksi, yaitu penyangkalan atau denial, kita menuduh itu semua pasti tidak benar, atau patah hati menghadapi kenyataan. Di kedua respons tersebut, sebenarnya kita sudah lebay juga. Media sosial saat ini juga sangat memperbesar efek kultus individu, karena kita bisa mengikuti sepak terjang orang yang kita idolakan hampir 24 jam, 7 hari seminggu. Bagaimana stoicisme melihat fenomena kultus individu ini? Dengan kerangka dikotomi kendali, seharusnya jawabannya sudah jelas. Kita tidak seharusnya menggantungkan kebahagiaan pada kekayaan dan popularitas kita sendiri, apalagi pada reputasi orang lain. Pilihan-pilihan orang lain tidak berada di bawah kendali kita. Karenanya, kita harus selalu siap ketika orang yang kita idolakan ternyata mengecewakan kita. Tidak perlu lebay, gusar, menangis guling-guling jika kita selalu mengingat bahwa kehidupan tokoh idola ada di luar kendali kita. Di bab ini, kita telah diingatkan oleh para filsuf Stoa bahwa perasaan kita tidak harus menjadi penumpang pasif yang ditentukan oleh kehidupan. Kita juga diingatkan bahwa semua rasa susah, khawatir, cemas karena peristiwa eksternal sebenarnya tidak datang dari peristiwa hidup itu sendiri, tetapi dari persepsi dan opini kita sendiri. Dan ini sepenuhnya di bawah kendali kita. Ini adalah kabar gembira yang sangat penting, karena jika kita bisa mengendalikan persepsi dan pikiran kita, sesungguhnya rasa damai dan tentram selalu bisa dicapai, selalu bisa kita ciptakan, tanpa harus menunggu hidup memperlakukan kita dengan baik. Mengendalikan emosi negatif merupakan tema yang cukup sering berulang di dalam teks-teks stoicisme. Para filsuf Stoa melihat emosi negatif yang lahir dari opini atau value judgment sebagai sesuatu yang harus terus dikendalikan dalam pikiran kita. Pikiran yang tidak diganggu oleh emosi berkecamuk adalah sebuah benteng, tempat berlindung terkokoh bagi manusia untuk berteduh dan berlindung. Marcus Aurelius Meditation. Walaupun beliau adalah seorang kaisar dengan kekuasaan absolut atas ratusan ribu prajurit, bagi Marcus Aurelius, tempat berlindung terkokoh adalah pikirannya sendiri. Di bab berikut, kita akan mendapatkan tips praktis untuk membuat kita lebih tangguh dalam menghadapi hidup yang sulit. You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Marcus Aurelius Meditation. Intisari bab 5. Pertama, manusia kerap kali disusahkan bukan oleh hal-hal atau peristiwa, tetapi oleh opini, interpretasi, penilaian, atau value judgment akan hal-hal atau peristiwa tersebut. Kedua, filosofi teras tidak menganggap emosi berjalan terpisah dari nalar atau rasio. Emosi negatif dianggap sebagai akibat dari nalar atau rasio yang keliru. Ketiga, saat kita mengalami peristiwa hidup, seringkali ada penilaian otomatis yang muncul. Dan jika tidak rasional, penilaian otomatis ini memicu emosi negatif. Keempat, kita memiliki kemampuan untuk tidak menuruti penilaian atau value judgment otomatis tersebut. Kita mampu untuk menganalisis sebuah peristiwa atau objek dengan rasional, khususnya untuk memisahkan antara fakta objektif dari penilaian atau opini subjektif kita. Kelima, langkah-langkah yang bisa dilakukan dengan akronim STAR atau Stop, Thinking, Assess, and Respond.
dapat dipraktikkan saat kita mulai merasakan emosi negatif. Dan yang terakhir, kita juga bisa mengendalikan respons lebay terhadap segala hal yang mengingat betapa remehnya masalah kita jika dilihat dari jauh. Bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh baru di kehidupan manusia. Dan pada akhirnya, semua akan terlupakan oleh waktu. Demikian pembacaan bab kelima. Dan selanjutnya kita akan membacakan tentang wawancara dengan Wiwit Puspitasari yang akan saya bacakan di video berikutnya. Demikian dan terima kasih.